putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 132 Tipra dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro menyatakan gugatan pra-peradilan Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa tidak dapat diterima. Dalam sidang Jumat 21 Agustus 2026, Hakim menyatakan permohonan tersebut mengalami error in jurisdiksi dan akhirnya gugur demi hukum. Lalu, apa yang menjadi dasar pengajuan pra-peradilan tersebut dan bagaimana kelanjutan kasusnya? Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 oleh Sulistyo Muhammad Dwi Putro SMH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian. Setelah pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 132 Tipra dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Meski pra-peradilan pertama dinyatakan gugur, Dr. Tifa kembali mengajukan pra-peradilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, ada dua pasal yang dinilai tidak relevan dengan kasus yang dihadapinya. Lantas, pasal apa yang dimaksud Dr. Tifa dan mengapa ia menilai pasal tersebut sengaja digunakan untuk memberatkan dirinya? Minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada dua pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya, tapi nanti kita akan lihat bersama-sama. Tak hanya mengajukan pra-peradilan kedua, Dr. Tifa juga menyebut akan menempuh jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait kasus ijazah Joko Widodo. Ia mengatakan, judicial review tersebut berkaitan dengan penerapan pasal 75 ayat 4 yang menurutnya masih menggantung. Lantas, apa yang menjadi persoalan dalam pasal tersebut dan mengapa Dr. Tifa memilih membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi? Karena itu maka kami akan bergerak untuk melakukan judicial review kepada MK terkait dengan penerapan pasal 75 ayat 4 yang menggantung. Dan kemudian juga bagaimana nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Al-Katiri, kekhawatiran beliau, kekhawatiran kami semua ya, bahwa kalau melihat dari surat dakwaan itu jelas ditolak ya, surat dakwaan yang di sidang pokok perkara di di PN Jakarta Timur ya, itu sudah ditolak. Artinya kalau mereka akan memperbaikinya lalu kemudian mengajukan lagi pada sidang, maka yang menjadi prediksi bagi kami bahwa sidang akan berlangsung. Sidang akan berlangsung ya, pertama pada sidang yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan yang sudah diperbaiki oleh JPU. Lalu kemudian pada minggu kedua kami diberikan hak perlawanan. Tetapi pada minggu ketiga tidak seperti pada sidang yang lalu. Hakim memutuskan menerima atau menolak, tetapi nanti keputusan itu di akhir sekali. Ketika sidang pokok perkara berjalan, yang ya kalau melihat dari 148 saksi ada 712 dokumen, itu akan makan waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi posisi saya akan menggantung sebagai terdakwa selama 3 tahun untuk akhirnya dimenangkan gitu loh. Kami akan menggodok dari materi judicial review, kami juga akan paralelkan nanti untuk maju kepada sidang Mahkamah Konstitusi demi untuk rakyat Indonesia. Sementara itu, kuasa hukum Dr. Tifa Wirawan Adnan menilai pihaknya bukan kalah dalam pra-peradilan. Menurutnya,
Permohonan pra-peradilan tidak diterima karena pelimpahan perkara ke pengadilan terjadi lebih dulu sebelum pendaftaran pra-peradilan. Lantas, mengapa kuasa hukum Dr. Tifa menyebut hal ini sebagai balapan dan menganggap kliennya tidak kalah? Berikut penjelasannya. Pra-peradilan pada hari ini sebetulnya kita bukannya dikalahkan, hanya secara teknis ini kami lebih dulu pelimpahan daripada terjadinya pendaftaran. Jadi hanya masalah waktu saja. Ini adalah cerita klasik tentang balapan. Balapan itu artinya bagaimana menggugurkan pra-peradilan kita dengan memasukkan pokok perkara. Ini klasik. Dari dulu memang penuntut umum selalu ingin menggugurkan pra-peradilan dengan cara memasukkan pengadilan. Dan sepertinya ya kurang lengkap, sepertinya juga tidak dipedomani adanya SEMA nomor 3 tahun 2026 yang barusan tidak berarti kami dikalahkan. Hal yang lain sehingga pertimbangan soal pasal 75 ayat 4, terus kemudian 206 ayat 1 dan 2 itu tidak menjadi pertimbangan bahwa seharusnya kalau penuntut umum itu akan memperbaiki surat dakwaan harus didahului adanya kesempatan yang diberikan oleh hakim untuk melakukan. Nah ini tanpa adanya itu sehingga kita akan terus ambigu soal pasal 75 ayat 4 KUHP ini. Kalau ditolak ini bukan berarti kita nanti itu tidak melawan dakwaan mereka. Kami tetap akan melawan dakwaan mereka dan mudah-mudahan putusannya akan sama seperti diterima ya, meskipun itu di akhir nanti. Nah, banyak orang menduga bahwa memang dibuat seperti itu agar apa? Agar pokok perkaranya nanti hilang. Dugaan orang ya. Karena apa? Nanti yang kita dimenangkan nanti di belakang. Berarti perkara walaupun sudah luar biasa persidangannya, tapi yang dimenangkan adalah perlawanan kami. Ya itu yang banyak orang khawatir seperti itu. Jadi kami sejujurnya kami sangat menghormati putusan daripada hakim pra-peradilan dan perlu kami tegaskan juga kepada masyarakat Indonesia bahwa pra-peradilan kami dinyatakan NO itu bukan berarti kami kalah, juga tidak berarti membenarkan prosedur yang dilakukan oleh kejaksaan. NO ini hanya saja bahwa permohonan kami tidak diperiksa itu saja dan ini akan berlanjut lagi. Oleh karena itu janganlah kita bangun narasi-narasi di luar sana yang seolah-olah tuh melalui putusan ini itu menyatakan bahwa seluruh proses terhadap Dr. Tifa ini gugur gitu. Terhadap Dr. Tifa sah dan seluruh keberatan kami gugur. Mohon maaf, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi bagi kami itu pra-peradilan ini hanyalah pembelaan secara maksimal. Jadi kami tidak meminta Dr. Tifa ini diistimewakan atau dibebaskan, tidak. Kami hanya meminta proses hukum yang fair, yang transparan dan adil, itu saja. Untuk diketahui, pra-peradilan Dr. Tifa dinyatakan gugur, sementara ia mengaku telah menyiapkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, kuasa hukumnya menegaskan putusan tersebut bukan berarti mereka kalah. Lantas, bagaimana kelanjutan langkah hukum Dr. Tifa? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya.